Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian Universitas Terbuka pada tutorial online kali ini. Semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga dapat melaksanakan tutorial ini dengan baik pula. Pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan beberapa materi terkait dengan sesi keempat, yaitu prinsip-prinsip belajar. Supaya materi-materi yang ada di pengayaan lebih dilengkapi lagi dengan materi-materi tambahan, sehingga pemahaman saudara terhadap prinsip-prinsip belajar semakin berdampak kepada kegiatan penyuluhan Anda sendiri. Oke, yang pertama kita ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengapa harus mengetahui prinsip belajar. Ini penting ya, karena apa? Karena pengetahuan terhadap prinsip belajar akan mempengaruhi model, pendekatan, metode, teknik maupun taktik apa yang harus diterapkan seorang penyuluh terhadap yang disuluh atau petani itu sendiri dalam hal tujuan untuk mencapai tujuan dari penyuluhan itu sendiri. Yang kedua adalah beberapa prinsip belajar yang penting. Nah, prinsip belajar itu banyak, tapi ada beberapa prinsip yang penting yang harus dipahami. Yang ketiga adalah pengertian lanjutan mengenai prinsip belajar. Saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, pada intinya prinsip belajar itu adalah bertujuan untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan proses pembelajaran. Jadi ketika ada suatu metode, misalkan metode pembelajaran diterapkan, pasti ada masalah. Dan salah satu masalahnya tentang efektivitas dan efisiensi. Nah, dengan prinsip belajar, dengan kita memahami prinsip belajar dan mengetahui bagaimana hubungannya prinsip belajar dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang lain, itu akan membantu kita, khususnya pada bidang penyuluhan. Oke, lalu mengapa harus memahami prinsip belajar itu? Yang pertama adalah proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi atau tingkat kemampuan warga belajar. Jadi ketika saudara melakukan suatu penyuluhan, maka penyuluhan itu baik itu materi penyuluhan, metode penyuluhan maupun teknik atau taktik saudara dalam menyampaikan informasi mengenai penyuluhan itu harus sesuai dengan kemampuan petani itu sendiri, ya. Jadi karakteristik petani beda-beda, di setiap daerah pun beda-beda. Oke, dan kemampuan memahami karakteristik itu adalah suatu hal yang harus dipahami sebelum melaksanakan suatu penyuluhan. Yang kedua adalah harus menerapkan metode atau pendekatan mengajar yang sesuai dengan karakteristik warga belajar, kondisi lingkungan belajar, karakteristik materi belajar, dan tujuan belajar yang akan dicapai. Jadi suatu metode atau pendekatan, sebenarnya metode dan pendekatan ada sedikit perbedaan. Kalau metode itu adalah dia yang sudah diterapkan. Misalkan diskusi, misalkan demonstrasi atau pemutaran film, misal pemutaran film tentang penyuluhan, nah itu sudah diterapkan. Kalau pendekatan dia masih ada di pikiran, masih misalkan pendekatan dari siswa kepada guru atau dari guru kepada siswa. Nah, itu nanti bisa diterapkan di penyuluhan. Istilahnya student center atau teacher center ya. Tapi sekarang paradigma pendidikan yang sudah ada pada sekarang ini adalah mengedepankan yang namanya student center. Artinya pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Begitu juga dengan pada kegiatan penyuluhan, maka penyuluh hanya sebagai fasilitator.
Tapi fasilitator bukan berarti dia tidak terlibat, tapi dia juga harus terlibat. Kemudian agar metode mengajar yang diterapkan mendapatkan tanggapan yang positif. Ya, tentu saja ya, pada intinya adalah prinsip belajar itu nanti menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Artinya apa? Artinya baik itu secara waktu, baik itu secara tempat, baik itu secara biaya, itu akan lebih bisa di-manage sehingga tujuan dari penyuluhan itu dapat tersampaikan. Lalu apa saja prinsip belajar yang penting yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah prinsip latihan atau praktik. Apa itu? Ya, prinsip latihan adalah proses belajar yang harus diikuti dengan aktivitas fisik latihan berulang-ulang atau repetisi ya, sehingga mengedepankan dalam eh, pikirannya atau retensi. Dia itu mengendap di pikiran. Jadi di drill terus latihan. Bagaimana terkait dengan penyuluhan? Sama juga ketika petani belum terbiasa maka harus perlu di drill bertahap tapi dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik petani itu sendiri. Tidak boleh kita langsung up to down dari penyuluh ke petani, tetapi kita melihat dunia latar belakang petani seperti apa, maka kita harus mampu menyesuaikan dalam melaksanakan prinsip latihan praktik ini. Yang kedua adalah eh, prinsip asosiasi atau menghubungkan. Adalah proses belajar dengan cara mencari keterkaitan dengan pengalaman atau perilaku lama sehingga memudahkan seseorang yang belajar menerima atau memahami sesuatu yang baru atau konsep baru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika menerapkan suatu metode penyuluhan, seorang penyuluh kepada seorang petani harus memikirkan latar belakang seorang petani itu. Latar belakang bukan hanya tentang pendidikan atau keluarga, tapi juga latar belakang berpikir petani itu. Latar belakang pengalaman petani itu dalam suatu eh, eh, kegiatan bertani misalkan ya, atau kegiatan-kegiatan penyuluhan yang lain. Kemudian prinsip efek atau akibat adalah proses belajar yang menunjukkan bahwa ada dampak atau akibat positif setelah belajar. Istilah ini di pendidikan sering disebut sebagai hasil belajar. Ya, ketika ada suatu pretest, kemudian hasilnya kurang maksimal, maka dilaksanakan suatu pembelajaran yang nantinya akan dilakukan suatu namanya post test. Nah, di dalam post test itu nanti bisa dilihat apakah post testnya itu lebih besar atau lebih kecil daripada pretest sebelum dibelajarkan. Ketika lebih besar, maka hasil belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa berhasil. Nah, pada prinsip akibat ini, pasti penyuluhan itu memiliki dampak. Tinggal dampaknya baik atau buruk. Nah, kita bisa nanti mengukurnya. Tentunya yang kita inginkan adalah dampak yang baik yang sesuai dengan tujuan dari penyuluhan itu sendiri. Nah, untuk saudara-saudara ketika melakukan penyuluhan sebaiknya diberikan pretest terlebih dahulu. Misalkan petani disuruh menanam bibit apa yang belum mereka ketahui dan bagaimana caranya, yang sama sekali petani belum tahu ya. Kemudian ketika sudah banyak yang belum tahu terhadap proses penyuluhan tersebut, maka saudara sekalian bisa melakukan suatu pembelajaran terkait dengan penyuluhan tersebut. Setelah itu, saudara melaksanakan yang namanya post test. Jadi dari pembelajaran itu diadakan lagi penyuluhan ulang yang tentunya nanti akan dilihat apakah dari post test ini lebih baik atau lebih buruk daripada pretest. Oke, yang kemudian prinsip kesiapan belajar. Prinsip kesiapan belajar ini adalah misalkan seseorang yang siap baik secara fisik maupun mental untuk belajar akan mencurahkan perhatiannya sepenuhnya terhadap pelajaran yang dihadapinya.
serta secara maksimal akan berusaha untuk mengatasi rintangan-rintangan fisik maupun mental agar dapat berprestasi dengan baik. Intinya kalau petani itu sudah siap untuk belajar, ya baik dia itu fisik maupun mentalnya. Kadang biasanya seseorang itu belajar, dia fisiknya ada di hadapan seorang penyuluhnya itu ya, tapi pikirannya kemana-mana. Itu artinya ada kendala. Apakah kendalanya ada di penyuluhnya, ataukah ada di lingkungan belajarnya, ataukah yang lain. Jadi perlu dievaluasi. Nah, kegiatan pembelajaran yang memiliki kesiapan adalah dia fisik ada di situ, mental ada di situ, dan seluruhnya dicurahkan perhatian. Tentunya nanti akan kita belajari mengenai apa itu minat, ya, apa itu perhatian. Ketika petani misalkan sudah memperhatikan seorang penyuluh, maka dia akan berminat. Ketika berminat, dia akan berkeinginan. Nah, ketika berkeinginan, dia akan membutuhkan dari penyuluhan tersebut dan dia termotivasi untuk melakukan suatu eh, penyuluhan itu. Oke, semakin banyak prinsip belajar yang diterapkan oleh seorang yang sedang belajar, berarti seorang pelajar ya, akan semakin memberikan hasil belajar yang makin baik pula. Oke, jadi prinsip-prinsip belajar yang penting 4 ini kalau bisa saudara terapkan dalam kegiatan penyuluhan. Supaya apa? Supaya nanti ada efek pada peningkatan kualitas seorang petani atau pihak yang disuluh itu sendiri. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sukses untuk kita semua.